kan nenek? Arnold. Umpan deh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ketua Bepa tabela kau kita untuk keluarga tu jopa inanna kena rapa-rapa omai kosong siapa te alda inan. Nah, dan sering pun ta mak ibadah kita semua rumpun keluarga saling memberikan penguatan dan penghiburan serangkaian dengan ibadah pemakaman orang tua kita terkasih di tempat ini. Kita bersyukur bahwa tadi siang kita boleh melaksanakan acara Mak Pelau dan Mak Palangan Lakian, dan saat ini kita akan masuk dalam ibadah penguatan Senin 22 Juni 2020, dan yang akan membawakan firman pada saat ini Bapak Pendeta Martin Tumana MTH. Segenap keluarga yang sama dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat, merefleksikan tentang jalan Tuhan yang kita alami. Jalan Tuhan, aku meminta setangkai bunga segar, namun ia memberi kaktus jelek dan berduri. Aku meminta beberapa ekor kupu-kupu, namun ia memberi ulat menjijikkan. Aku terpukul, kecewa, dan sedih. Tetapi beberapa hari kemudian, kulihat kaktus itu berbunga begitu indah, dan ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Indah mempesona, terbang kian kemari. Jalan Tuhan adalah baik. Yang memungkinkan berdiri, mari kita berdiri bersama-sama, kita aminkan bahwa kasih setiamu Tuhan tiada bertara di kala suka, di saat gelap di dalam kehidupan kita. See
habiskan ibadah kita. Adapun pertolongan kita saat ini adalah datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada kita sekalian. Ya, salam sejahtera bagi kita. Amin. Silakan duduk. Segenap keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kehidupan kita manusia. Tentang manusia Allah berfirman, sesungguhnya aku menghadapkan kepadamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Karena itu juga kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Kristus. Hari-hari hidupku Bapa penuh dengan pencobaan, tetapi kita yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu menopang umatnya yang selalu mengandalkan hidupnya kepada. Hanya padamu yang
Mari kita mengangkat mazmur penyeruan dan doa. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi engkau meninggalkan diriku? Hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Sebab Dia yang mengampuni segala kesalahan. Buatlah mataku bercahaya sepanjang aku tidur. Bersorak-sorailah apabila aku goyang. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah singkatlah jalanku. Itulah anugerah Tuhan, sobat dari kami. Di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Namun kasih Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua rumpun keluarga dari orang tua kekasih kita, almarhum Bapak Taru atau kakek Dea. Malam ini dalam kesempatan perjumpaan persekutuan ibadah, kita terhimpun untuk mendasari semua kegiatan dalam rangkaian pelaksanaan ibadat pemakaman. Karena itu kesempatan yang dari Tuhan kita terima pada malam ini untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya rindu kembali pujian kita yang baru saja kita nyanyikan, kita angkat kembali meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku. Menyambut kebenaran firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
Engkau melihat persekutuan yang boleh tercipta pada sore hari ini menjelang malam. Di tengah-tengah pelataran duka yang teralamikan bagi segenap rumpun keluarga di sini, Engkau menyatakan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu itu kepada orang tua terkasih tercinta kami, almarhum Bapak Taru. Kami melihat peristiwa ini dalam kacamata iman sebagai sebuah anugerah. Meskipun dampak dari peristiwa kematian tentu semua orang yang mengalami itu merasakan duka, karena ada sebuah konsekuensi dari kematian itu, perpisahan. Tetapi Engkau terus menjanjikan pengharapan kepada setiap orang yang mengalami duka, bahwa sesungguhnya kematian orang-orang yang percaya kepada Kristus berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, dalam persekutuan kami malam ini, ya Tuhan Allah, Engkau perkenankan kami untuk bisa mendalami firman, mengerti firman, dan yang paling utama kami bisa mengejawantakan firman itu saat ketika di hadapan kami peristiwa kematian itu terjadi. Persiapkan kami semua dalam urapan-Mu Bapa. Engkau pakai hamba-Mu hari ini untuk bisa membagi firman, supaya sungguh-sungguh kami semua akan terberkati. Di dalam Kristus firman yang hidup itu kami datang berdoa, berserah dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita siapkan bacaan Alkitab. Saya pilih dari kitab Perjanjian Lama, Ratapan pasal 5 ayat 1 sampai 10. Kitab Ratapan pasal 5 ayat 1 sampai 10. Saya membacakan untuk kita semua. Doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi di atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lemah. Bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi. Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut, karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia kita yang senantiasa mendengarkan firman Allah dan yang terus memelihara firman itu dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara, selamat malam semua, salam sejahtera. Berjumpa dalam kasih Tuhan. Tadi ketika saya berdoa syukur, siang saya sudah mencoba memberi gambaran tentang
bagaimana diri saya untuk konteks yang ada hari ini. Saya sudah diperkenalkan bahwa nama sudah lengkap, sudah jelas. Cuman satu. Cuman satu. Saya punya anak sudah 3. Saya tidak bilang baru 3. Kalau baru 3 ada rencana untuk menambah, tapi cukup 3. Saya mungkin sebagai keluarga yang mengikuti program pemerintah ya. Terima kasih. Lalu hari ini saya bisa ada di sini di tengah-tengah kondisi duka cita ini. Saya mengatakan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang Tuhan atur baik. Tuhan rancang baik. Dan pertemuan ini bagi saya mencoba kembali untuk flashback tentang beberapa tahun sebelumnya ketika saya menikmati kesempatan berstudi di Tanah Toraja. Tahun 94 saya tamat dari SMA 1 Kasimpo. Lalu saya melanjutkan studi di STT Inti Makassar sampai selesai. Dan orang tua saya, Bapak Pendeta Kambing, adalah orang tua yang tak pernah terlupakan. Nah karena itu bersyukur sekali bahwa malam ini ternyata kita bertemu dengan semua rumpun keluarga almarhum Bapak Taru. Tadi malam saya sudah coba untuk berjabatan tangan dengan beberapa saudara-saudara saya, anak-anak dari almarhum, juga berjabatan tangan dengan Ibu Janda. Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat bahwa peristiwa kematian atau apa yang mungkin teralamikan kepada orang ketika berhadapan dengan kematian, terbayang di benaknya bahwa ada satu perkara yang bisa mengakibatkan orang terlalu jauh menerima dampak dari peristiwa kematian itu, membayangkan bahwa kalau orang sudah mati ada sesuatu yang berbeda. Apalagi itu kalau yang mati itu, yang meninggal itu adalah orang-orang yang kita sangat perlukan dalam keluarga, orang-orang yang kita sangat butuhkan dalam keluarga. Apapun itu, bahwa kematian itu akan membuat kita mengalami sesuatu yang berbeda. Tetapi alasan apapun mungkin kita berjumpa dengan peristiwa kematian, kita tidak bisa harus mengatakan kepada Tuhan, kok ini harus begini, kok ini harus terjadi. Kita mungkin semua masih ingat apa yang kita alami pada tahun 2021-2022, peristiwa pandemi COVID-19. Peristiwa yang pada waktu itu semua orang mengalami tekanan yang luar biasa, kesedihan mendalam yang luar biasa. Hasil riset dari peristiwa COVID-19 bahwa penyebaran itu telah menginfeksi manusia di 210 negara dan mencatat hampir menewaskan lebih dari 165.000 jiwa. Kondisi itu menyayat hati. Kami pendeta-pendeta pada waktu itu berjumpa dengan keadaan yang tidak biasa. Saya sendiri harus memakamkan 2 orang yang mengalami COVID itu, dengan harus berhadapan keluarga, tidak bisa harus mengatur baik-baik. Setelah dilepas dari rumah sakit, disambut oleh pendeta, langsung antar di kota pemakaman. Selesai. Waktu itu menjadi momok seantero karena telah mengobrak-abrik dimensi peradaban manusia. Kita bisa membayangkan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hidup dalam derita, hidup dalam penindasan, hidup dalam ancaman.
juga pernah dialami oleh umat Israel. Kepanjangan. Bapak Ibu saudara-saudara, bacaan Alkitab yang hari ini saya coba angkat menjadi landasan perenungan kita di ibadah ini. Ini doa kepada Tuhan di tengah derita yang dialami. Bagaimana kondisi pada waktu itu yang mencekam. Ada harapan, ada kerinduan bahwa Tuhan datang untuk memulihkan hidup mereka. Penderitaan yang dialami digambarkan dalam ayat-ayat bacaan kita. Milik pusaka dan rumah jatuh ke tangan orang-orang lain. Anak-anak menjadi yatim. Air harus dibeli, roti diperoleh dengan cara mengemis kepada Mesir dan Asyur. Dan ancaman maut harus dihadapi umat. Semua kebanggaan dan kegirangan hati lenyap. Konsekuensi ini dampak dari kondisi yang terjadi pada waktu itu. Umat meratap kepada Allah, tetapi bukan semata-mata ratapan kesedihan atau ratapan kemarahan. Ratapan itu adalah sebuah ratapan penyesalan atas dosa. Umat mengakui bahwa penderitaan mereka adalah akibat dari dosa. Allah menghukum mereka. Allah membuang mereka ke Babel. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat menyadari bahwa mereka patut menerima derita sebagai akibat hukuman Allah atas dosa. Karena itu umat memohon belas kasihan Tuhan. Haruilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Konteks Israel pada waktu itu yang betul-betul mengalami derita. Bagaimana derita yang dialami pada waktu itu. Konteks Israel yang menderita dalam ratapan menggambarkan bahwa sesungguhnya sebuah bangunan iman harus juga menjadi sebuah dasar utama bagi gereja-gereja di masa kini. Meyakini bahwa tidak ada kekuatan yang mungkin kita bisa andalkan dalam diri kita ini. Banyak orang kadang-kala berhadapan dengan sebuah fakta-fakta kehidupan, lalu di fakta-fakta kehidupan itu dia seakan-akan menganggap dirinya lebih hebat, seakan-akan menganggap dirinya lebih dari yang lain. Saya harus mengatakan begini Bapak Ibu saudara-saudaraku semua yang ada di sekitar tempat duka ini, bahwa peristiwa kematian ini bagi saya warnanya berbeda, suasananya berbeda ketika kami warga gereja yang ada di Luwu Timur, terutama dengan etnis Pamona dan Padoe. Tapi saya orang Padoe. Saya mengatakan memang suasananya berbeda. Kalau kami menghadapi duka itu, terpuruk betul keadaan kami. Suasana berhadapan dengan peristiwa duka itu dampaknya luar biasa. Tidak ada sesuatu yang seakan-akan bisa memberi semangat bagi orang-orang yang mengalami peristiwa kematian itu. Karena terbayang-bayang di benak dan pikirannya bahwa kematian itu sebagai sesuatu yang menghukum. Lalu saya mengamati dari beberapa kali ketika saya hadir dalam acara-acara kematian duka khusus untuk saudara-saudara saya yang Toraja, berbeda. Nah hari ini ketika saya menyimak keadaan ini luar biasa. Lalu saya boleh mengingatkan kembali diri saya dengan sesuatu yang saya tahu tentang konteks Toraja. Ketika berhadapan dengan peristiwa kematian, saya harus mengatakan ya seperti inilah.
Ada banyak keadaan-keadaan yang mungkin saya tidak pernah lihat, yang saya tidak pernah tahu, yang saya tidak pernah mengerti, saya temui. Di tengah-tengah kondisi masyarakat Toraja menghadapi kondisi suasana duka cita. Bayangkan ini semua. Dengan kasat mata saya memperhatikan lalu mencoba untuk memberikan penilaian-penilaian. Wow, luar biasa. Apalagi kadang-kadang dengan sebuah perjumpaan-perjumpaan. Tadi sebenarnya saya mau saksikan, tapi saya sempat lihat ya, sebelum saya kembali tadi. Di Peno, di Tebas di situ ya. Saya sempat lihat karena memang saya bilang saya tidak mau pulang dulu sebelum saya lihat itu di Peno di Tebas. Saya perhatikan ke atas, saya sudah naik, oh begitu ya. Saya dapat banyak pengetahuan tentang semua cerita-cerita tentang konteks itu dari Ibu Pendeta. Lalu saya lihat, mana ada yang seperti ini terjadi dalam kehidupan kami di masyarakat etnis Padoe dan Pamonan. Tidak ada. Tidak ada. Nah karena itu saya mau katakan, perbedaan suasana ketika berhadapan dengan peristiwa duka ini, bagi saya Toraja itu punya banyak sekali keunikan-keunikan yang tentu mungkin tidak salah kalau saya mau bilang begini, bahwa inilah keistimewaan Toraja. Kalau ternyata ada banyak orang yang harus merindukan datang ke Toraja, jika ada orang bilang kalau belum pernah pergi Toraja, kalau belum pernah pergi Toraja, belum lengkap hidupmu bos. Kau belum punya banyak cerita untuk kau bagi nantinya sama anak cucumu. Tapi kalau kau sudah sering atau mungkin sudah pernah datang di Toraja, lalu bertemu, jangan hanya pergi di Batu Salib, jangan hanya pergi di Lolai, jangan di mana lagi tempat yang biasa dikunjungi orang-orang itu. Kete, Kesu di Londa. Jangan coba sesekali datang dalam peristiwa, dalam keadaan yang seperti ini. Saya pandang sendiri. Tadi ketika saya pulang, mulai banyak yang kami bahas-bahas dengan ibu. Luar biasa. Ya, luar biasa. Apakah pemaknaan dari setiap ritual-ritual yang dibangun ini menjadi kabur ketika kita tidak sedang mengarahkan, ketika kita sedang tidak mengarahkan, semuanya adalah bagian kita memuliakan Tuhan. Karena itu saya mau pesankan bahwa kalaupun memang keunikan-keunikan yang terjadi di konteks Toraja itu, terutama yang berkaitan dengan peristiwa kematian, menjadi sesuatu kita kepada Tuhan. Saya jangan dimarah nanti habis saya berkhotbah ini. Pendeta Martin datang khotbah begitu. Tapi saya mungkin masih akan berkhotbah lagi satu kali ya. Di ibadah masih dua kali lagi. Dua kali lagi besok dan Besok lagi saya kan. iya. Oh. Besok lagi. Ya. Dengan pemakaman. Ya. Nah, kalau begitu saya masih punya besok dan pemakaman, saya tidak bisa tuntaskan dulu semua. Ya. Saya masih sisa-sisa dulu lagi yang lain. Ya. Yang paling saya harus menekankan di sini adalah mari keunikan-keunikan banyak yang dimiliki oleh Toraja ini jadikan sebagai sebuah ruang kita untuk memperkaya kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Memperkaya kemuliaan Tuhan dalam diri kita, bukan justru membendung semua rencana-rencana baik yang Tuhan mau anugerahkan di tanah Toraja ini. Sebab apa bagi saya, setiap fenomena-fenomena alam itu kita harus kaji secara iman. Dari sebuah peristiwa-peristiwa ada sesuatu yang patut kita renungkan sebagai orang Kristen. Mengapa kita dipanggil untuk bisa membuahkan apa yang mungkin kita bisa nyatakan
berkaitan dengan pengembangan iman kita. Saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara-saudara, lebih suka cepat mati atau masih lama hidup? Masih lama hidup. Hah? Masih lama hidup saya, Pak. Kita suka mau cepat mati atau masih lama hidup? Alasan apa kita masih supaya Tuhan kasih hidup masih lama? Alasan apa? Istri masih muda. Kalau seperti itu, kalau kita minta untuk supaya kita bisa Tuhan masih lama hidup kasihan, ayo kita bahani diri kita ini untuk hal-hal yang bisa membagi berkat untuk orang lain. Kita jadikan diri kita ini menjadi berkat untuk orang lain. Tapi saya bisa jawab begini juga, tergantung kondisi. Kalau ada orang tua yang memang sakit-sakit bangun, paling biasa tuh tambahin nak pendeta, bisa nak sambayangan orang supaya cepat mati. Nah dia pas sambayangan supaya cepat mati kayak tai pak, nang tai batu, sama tai batu nang. Saya request lagi dengan saya mungkin sebagai bahasa orang bisa tadi seorang saya tidak bahasa orang tapi saya pelayanan di dunia banggaan di bahasa Tuhan tahun-tahunan luar biasa. Engkau dengan Bapak Tuhan. Jadi dititipkan kepada keluarga, kepada anak-anak. Anak 9 ya. 9. Penting itu banyak kesempatan untuk bisa menerima anugerah Tuhan untuk semua anak-anak ini besar, tidak kecil. Saya tadi diberi gambaran ada cucu yang sudah dokter, luar biasa. Ada yang kuat. Mana tadi yang kuat ini? Ada tadi yang nona kuat. Dan yang lain-lain, ada yang di Morowali. Luar biasa itu. Luar biasa. Karena itu wariskan semua apa yang Tuhan beri untuk dijalani kepada generasi-generasi selanjutnya untuk semua hal yang akan memuliakan Tuhan. Saya kira tidak akan lama-lama saya berkhotbah. Ternyata saya masih berkhotbah besok dengan pemakaman. Saya pikir malam ini saja dengan pemakaman. Ya, terus semangat. Saya masih punya kesempatan. Saya kira terima kasih Tuhan menghibur dari semua umur melewat dari tempat ini. Orang tua dalam mendidikan keteladanan diterima dari semua anak cucu. Karena itu teruskan berjalan teladan orang tua untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Diberkati kita semua dan Tuhan Yesus menyertai. Amin. Sehingga dengan Tuhan kiranya dari kekuatan yang penghilang yang sejati bagi kita semua seluruh keluarga yang berdoa. Saatnya kita akan menyatakan kasih lewat puji wolong. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan setelah itu akan dilanjutkan persembahan pujian dari keluarga. Yang pertama, duet dari Aurel dan Papa. Kemudian pujian keluarga besar dari Ayah, Solo, dan Marir semuanya ya. Dengan judul lagu Allah Teguh. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku.
berturut-turut duet dari anak kekasih Aurel dengan Papa, kemudian pujian keluarga besar di tempat ini dengan judul lagu Allah Peduli, dan ada solo dari keluarga juga.
Terima kasih persembahan pujian yang tentu menambah penguatan bagi segenap rumpun keluarga. Duet dari Pak Lembang bersama dengan anak kasih, pujian dari keluarga, solo dari anak tercinta cucu ya, cucu. Tuhan Yesus memberkati semua untuk pelayanan malam ini yang telah disampaikan. Kita akan masuk dalam syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat perjumpaan di tempat ini, menikmati kesempatan kami merenungkan secara dalam dan setiap apa yang terjadi pada diri kami semua. Saat duka sekalipun Tuhan, Engkau tetap mengajar, Engkau tetap meneguhkan iman percaya kami bahwa kematian bukan akhir segala-galanya. Bahwa kematian adalah sebuah jembatan kami akan menuju kepada sebuah kekekalan hidup bersama dengan Kristus. Yang terjadi di tempat ini, yang dialami oleh orang tua kekasih kami di tempat ini, itu juga terbangunkan dalam jiwa hari ini. Mereka semua akan tetap membangun komitmen bersama untuk hidup menciptakan keharmonisan, hidup menciptakan cinta kasih pasca peristiwa kematian orang tua yang mereka kasihi. Hanya untuk semua agenda hal-hal yang mungkin mengedepankan kepentingan-kepentingan tertentu. Engkau ada di sini dan Engkau membela kehidupan segenap rumpun keluarga. Engkau meyakinkan penghiburan yang sejati kepada mereka semua dan terus meyakinkan mereka Tuhan Allah akan beserta mereka semua. Tentu tidak terlepas suksesnya kegiatan yang berlangsung di tempat ini. Ada orang-orang yang memberi perhatian khusus. Pemerintah yang ada di daerah ini, para panitia yang telah terbentuk, dukungan dari keluarga-keluarga, tetangga-tetangga, dukungan doa dari para hamba-hamba Tuhan, semangat yang tetap disampaikan oleh majelis gereja untuk terus berkarya dalam kegiatan-kegiatan ini tentu berdampak. Panitia yang terus itu untuk mendampingi keluarga sampai akhir kegiatan ini dalam kesehatan dan dalam kekuatan daripada Tuhan Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, acara besok yang akan berkelanjutan untuk kegiatan menyambut tamu dan untuk selanjutnya ibadah-ibadah yang masih akan dibuat sampai pada ibadah pemakaman. Tuhan berkati. Kami bersyukur ya Bapa, saat ibadah ini berkati semuanya apa yang telah kami ikhlaskan, sehingga nilai-nilai persembahan yang telah kami beri semuanya berarti sembahkan kepadamu, beralaskan kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup dan benar. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian kita. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang benar. Jemaat Tuhan dijemput berdiri bagi Namun
dan semua keluarga di tempat ini, kita semua dikasihi oleh Tuhan Allah, dipanggil dan dijadikan sebagai orang-orang kudus. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu segenap keluarga yang kekasih di dalam Tuhan, nyanyian penutup ibadah kita pada malam hari ini. Di seberang sana pagi ceria bersama Tuhan selamanya. Berakhir sudah terjadi dunia di seberang sana negeri Mekah. Di seberang sana kita berjumpa dengan kekasih yang telah menang. Kita bersatu senantiasa di seberang sana fajar cerah. Di seberang sana asap tiada, badai dan kabut telah lenyap. Hari bahagia tidak bertara di seberang sana. Damai tetap. Ya Bapak Ibu, segenap keluarga yang sama dikasih Tuhan, demikianlah ibadah penguatan dan penghiburan yang boleh kita laksanakan pada malam hari ini. Atas ketenangan kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.
berikan kekuatan, kesehatan, agar hamba-Mu dan pekerjaan yang Tuhan masih berikan kepadanya, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, terlebih di tengah-tengah jemaat. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga, anak-anak mereka, keluarga mereka yang mereka tinggalkan dari luar timur, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai mereka, agar mereka juga senantiasa berada dalam keadaan damai sejahtera, karena Tuhan bersama kita. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga, selesainya ibadah ini ya Tuhan, dalam baik diterima ngerti tapi mengerti kalau tadi itu pakai bahasa tinggi yang saya orang katakan saya kalau bahasa yang kita cerita apa Baik, dengan kasih kami panggil Kakek Dela untuk menyampaikan ungkapan hati mewakili keluarga.